Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Emre Muslim dari Prodi Manajemen Kelas C. Sehubung dengan adanya tugas UTS mata kuliah kewarganegaraan dan Pancasila yang mengharuskan untuk membuat video atau perbincangan tentang edukasi atau motivasi, di sini saya akan mendiskusikan bersama teman-teman saya tentang pentingnya seks edukasi untuk meminimalisir adanya pelecehan. Untuk membahas tentang sex education, saya ditemani dengan dua teman saya. Satu Pale. Halo Pale. Hai, gimana Halo. Re? Sehat? Intermezzo. Mantap, intermezzo. Oh, sehat Ket. Dan satu teman saya lagi mendem. Halo. Halo. Disamarkan ya guys ya, soalnya jelas RRI. Agak sensitif. Agak sensitif, pembicaranya agak sensitif. Dan satu lagi yang pengen ikut, Aro. Hai. Yo. Halo Aro. Pendidikan seksual atau edukasi seks adalah kegiatan untuk mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyadarkan pentingnya kesehatan reproduksi sehingga tindakan pelecehan seksual maupun penyakit menular dapat dicegah. Di sini saya akan membahas dengan teman-teman saya tentang hubungan antara seks edukasi dengan banyaknya kasus pelecehan-pelecehan yang marak terjadi sekarang. Menurut saya sendiri, seks edukasi adalah salah satu pendidikan moral yang harus diterapkan sejak dini, sehingga sejak dini semuanya tidak mudah untuk melecehkan satu sama lain. Kau udah puasaan nih, Cok. Apa bukannya pendapatmu sih? Yoi, lanjut. Menurut kalian, apa hubungannya seks edukasi dengan kasus-kasus pelecehan yang sekarang marak terjadi? Menurutku ya, kalau menurutku seks edukasi itu cukup penting dalam menanggulangi terutama pelecehan-pelecehan yang terjadi di masa saat ini sih. Contoh ya dari kecil itu, kalau sekiranya anak-anak kecil zaman sekarang kan sudah pada dipegangi gadget ya, itu haruslah orang tua itu mendidik anaknya untuk agar memaksimalkan gadget itu dan tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Nah, sekarang ke peran orang tua. Menurutmu Erlang, peran orang tua dalam edukasi itu seperti apa? Kalau menurut aku sendiri sih, sebenarnya peran orang tua itu sangat penting di saat anak itu berusia mulai SD lah. Jadi biar orang tua itu memberi tahu mereka bahwa laki-laki itu akan mimpi basah dan bahwa perempuan itu payudaranya akan membesar. Jadi di saat mungkin contoh kasusnya seperti anak SD kecil yang suka mengintip anak wanita, anak cewek mandi, dan seperti lihat-lihat di internet itu ada ya yang berpakaian menonjol, agar mereka itu sudah tahu gitu loh, dan mereka tidak gampang untuk berkomentar tentang wah gitu. Sudah. Mari. Sekarang saya mau tanya tentang pengalaman seksual. Pengalaman pelecehan seksual yang pernah teman saya temukan atau bahkan mengalami. Itu tuh lucu gini. Aku gak tahu. Saya pernah di DM. Iya. Oh, bukan mendem. Airo. Pelaku kok. Oke. Sebelum itu kamu ini oknum apa korban? Seringkali sih aku ini lihat ya di media sosial, khususnya itu TikTok. Kan gak mungkin kan anak sekarang itu nggak install TikTok, itu mustahil. Kan Bohong. TikTok itu FYP kan nggak bisa diatur tuh. Iya. Selalu sering itu muncul itu kayak ciwi-ciwi. Pakaian tidak senonoh. Joget. Aduh. Dan yang parahnya itu pas kita berkomentar itu banyak banget lelaki atau orang-orang yang berkomenan dengan komenan itu yang jahat.
dan bisa bilang itu pelecehan sih, kayak menyinggung payudara atau bagian-bagian sensitif lainnya. Padahal itu kadang-kadang itu juga perempuan itu berpakaian sopan, berkerudung, tapi tetap aja pasti selalu ada kayak komen-komen kayak gitu. Nah itu situ menurut saya itu pentingnya kayak orang tua itu mendampingi gimana caranya bersosial media yang baik, dan ya apa ya, kayak kok kurang gitu loh, kayak komen dilihat orang banyak susunya gede ya. Nah, ini pengalaman Davi sendiri ya. Oh tidak. Bukan. Aro Bukan. Saya ini netizen yang sangat baik. Cangkeme gak tau sekolah. Ya. Mungkin kayak gitu sih ya. Yang paling parah itu ya menurut Kalau saya. menurut menurutmu ya, kalau kejadian hal seperti itu yang salah itu yang komen apa yang membuat video? Aslinya ada 2 faktor ya. Nah, apa itu? Faktor berpakaian itu juga mempengaruhi sih. Tapi kan mereka berpakaian bukan untuk kita, mereka berpakaian untuk diri sendiri. Iya. Tapi yang Tapi kan kamu lihat. apa? Orang tua itu bisa mengawasi gitu. Anaknya itu kok pakai pakaian kayak gini, Kurang kayak sopan. kurang sopan. Enak didelok. Enak didelok. Kita semua oknum. Jujur-jujuran kita semua oknum ya. Boleh iki. Apa imajinasi penonton langsung Iya. Kalau berarti menurutmu yang salah itu yang membuat video. enggak. Dua-duanya salah. Karena peran orang tua itu sangat penting untuk anaknya itu tadi. Mengajari cara berpakaian yang sopan agar meminimalisir orang-orang itu berkomentar seperti tadi. Cangkem gak tahu di sekolah no. Berarti yang salah orang tuanya. Wah, nyalano tuh kondom. Kami ini kan. Kurang ini kondom. Sing paling salah Atau aspek anaknya sih yang bandel. Nah, oke. Pengen goda. oknum, sing paling salah iku oknum. Yoi, oknum dari pembuat video dan yang komentar. Nah ini. Nah. Sebenarnya itu satu yang salah. Sosialnya. Circle. Circle itu dia circle. Circle itu terkadang itu kayak anjing. Berarti lingkungan itu mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Sangat. Apalagi di kota-kota besar. Aduh, Contohnya kota-kota besar. kayak Jakarta. Jakarta. Jaksel nih bos, senggol dong. Surabaya. Surabaya termasuk gak sih? Mungkin karena Surabaya panas kali ya. Ya, panas. Surabaya Makanya panas. terbuka dikit. Tapi kan jika kita tidak mengikuti tren zaman sekarang pun kita bisa aja loh nggak digombol sama lingkungan. Nah, itu Nah, kan itu gimana tuh? kan Menurut itu. kawan-kawan. Kalau kayak gini. Kalau kita itu orang tua terus yang kuno ya. Kan teman-teman kita yang circle-nya yang kayak udah up to date, yang pakaiannya udah bebas. Pasti gak ngira kita itu kuno dan kulotnya Si cowok ngombe. nggak digombol. Gombol Nah, apa maka- maksudnya? Digombol. Di- Digombol. Ya, digombol Tidak itu ditemani. Iya. Ya ditemani. Sorry. enggak dibolo. Mm-mm. Nah itu yang menyebabkan faktor kayak anak itu jadi timbangannya aku gak digombol karuan aku melok-melok. Berarti banyak faktor ya. Circle, terus Banyak banget. Lingkungan. lingkungan. Lingkungan sama circle sama. Foto sih. Sama. Rantai garis miring. Oh iya. Oh ya. Tapi kalau menurut Goro ya, semua orang itu kayak berhak gitu loh, pakaiannya bebas mau seperti apa. Tetap yang salah itu pelaku pelecehan gak sih? Soalnya Iya gak sih? iya gak sih? Gitu gak Iya sih? Semua orang itu juga berhak buat berpikiran tidak senonoh, tapi tidak berhak Nah ya. Menyampaikan Merealisasikan ketidaksenonohnya itu. pikirannya. Iya, Ya betul sekali. Berarti tetaplah menurutku sih yang salah ya oknum oknum yang melakukan pelecehan. pelecehan. Ya, sama sih kalau aku juga gitu. Soalnya kalau kita ambil contoh seperti cewek, dia kan berpakaian bukan untuk kita. Dia itu berpakaian untuk mereka karena mungkin ya dia itu punya keturunan bule. Dan terus bule kan lingkungannya seperti ya berpakaian terbuka itu udah normal. Ya. Apakah itu salah mereka? Enggak, salah yang komen dong. Tapi ada loh Lang yang berpakaian kayak gitu cuman buat
konten buat Ya, memancing Memancing syahwat. viewer, Nah, memancing itu Ada yang kontennya FYP. Itu tuh kan perlu kita tahu ada apa kok dia jadi kayak gitu. itu kan dari faktor diri sendiri kalau dia itu suka gitu jadi sorotan. Dia tuh suka diliatin. Mungkin Nah, itu orangnya Memang kita tuh lack of attention. bolehlah kita, wih seksi nih rek, wih gede nih rek. Cuma kita tuh gak usah kayak gak usah dikomen Terlalu- langsung lah. contohnya kita langsung nyablek bak gitu kan. Iya. Ya, Nggak boleh gitu. Berarti nggak bagus. Cuma Tapi ada kok konten kreator yang ya pakaiannya sopan, tak swablek. ya iki ku sik kan Aku ragu gaduh tapi gak dibawa balen lan. ya lanjut. Tapi kan ada konten kreator yang kayak berpakaian sopan, tapi tetep viewernya banyak. Itu tergantung kontennya. Tergantung ini sih orangnya sih. Nah, tergantung pembuat konten. Isi konten. terus hubungannya sama sex education menurut kalian itu apa? Hubungan ya. Kalau menurutku sih sex education ini harus diterapkan ke oknum. Kalau menurutku loh ya, ke oknum yang melakukan pelecehan. gak ke oknum aja sih. Kan semua. Enggak. Maksudnya kayak lebih diterapkan ke yang melakukan pelecehan seksual itu tadi. Soalnya ya balik tadi, setiap orang itu berhak buat pikiran, ya maaf ya konotasinya Mesum. kayak tidak senonoh, mesum. Tapi semua orang nggak berhak kalau merealisasikan pikiran itu. Contoh Kayak lihat lucu ya pasti. Ayo. Nggak. Itu lucu. enggak Itu lucu. enggak Kamu udah itu lucu. kayak bahas-bahas video TikTok tadi ya. Ya FYP ku sih banyak kayak cewek-cewek joget-joget. Oknum Anda ya. Bukan. Aku ini cuma lihat komen-komen. Anda termasuk yang komen apa bukan lah? Enggak, saya ini cuma lihat komen-komen gitu kayak aduh miris sih sebenarnya. Oh ya. Kan Cuma yang- aku berpikiran gitu juga tapi aku nggak komen. Oh, yang komen kan nggak komen. bukan pale. Bukan Pak. Bukan pale yang komen. Jadi bukan pale. Aku sih ya berpikiran sih, mantap. Tapi aku nggak sampai komen sih. Ya gitu sih. Kontrol itu aja sih. Tapi Ona nih, Hah? Gak usah dibahas di sini Ya, lah. kan tadi menurutmu kan seks edukasi harus diterapkan kepada oknum. Kan sekarang oknumnya udah termasuk nggak usia dini lah. Nah, caranya memberikan seks edukasi kepada orang yang nggak usianya udah nggak dini, ya sebut aja ya Udah dewasa. udah dewasa, ya remaja. seumuran kita lah remaja. Itu gimana? Kalau menurutku sih ya, kan itu juga kita juga gak terlalu bisa mengatur orang lain, apalagi ini juga kalangan-kalangan remaja ini kan sudah punya pikiran sendiri toh. Kita itu langkah kecilnya aja ya, menurutku mulai dari diri sendiri aja kak sih. Mengajari sendiri untuk Kalau belajar. bisa ya merangkul lingkungan-lingkungan sekitar, teman-teman yang masih komen-komen kurang sopan di video-video TikTok itu untuk diberitahu. Ya nanti saya sampein ke teman saya Farel. Biasanya Farel itu iya komen-komen gitu. Saya kadang di FYP ya nemu komenannya Farel. Astagfirullahaladzim. Contoh komenan. Farel ini harus dididik ini ya, kayaknya ya. Farel sama dengan Pale ya, disclaimer. Disclaimer, akun TikTok bukan Pale itu bukan Farel ya guys. Bukan Farel juga bukan Pale. Kadang komen gak jadi. Paling parah sih aku pernah lihat komennya Faril tuh pas ada orang joget terus komennya skill 2 aku friend nih. Aduh. Skill 2 aku kayak gimana ya? Apa tuh? Apa nih? Tapi aku juga pernah lihat loh komen Farel itu langsung nembak gitu. Ih, berapa nih harganya ceweknya? Oh, waduh. Rel kok ngono sih? Oh, Rel, salah. Rel kok ngono sih? Aku oknum banget ya di sini ya. Terus aku mah gak ngono skripe kok dadi kon dadi oknum. Kok aku oknum ya di sini ya. Kan kok diserang sama arek. Kadang Farel komennya juga sopan sih. Amit 200. 200. Enggak. Amitnya ya. Iya. Amit itu sopan sih, cuma kok gitu ya. Amitnya itu nembak harga gak sih gitu? Iya, nawar Nawar.
Enggak maksudnya Kayak cewek itu sebagai Enggak. objek seksual gitu loh. enggak bukan bukan saya ini kan sebagai cowok itu objek seksualnya cewek, kalau cowok objek seksualnya cowok itu baru. Oh iya. enggak bukan gitu. Mungkin yang dimaksud viral itu 200 itu mungkin untuk biaya Tambal ban. ke kafe atau nonton bioskop. Biaya masuk Masuk bioskop masuk kan kafe. bayar. Nah, Masuk kafe beli minum kan? ya, Butuh biaya uang. buka, Paling Apart. buka toko kan. Apart. Emang ada ya apart 200? Ada. jangan Kamu dibahas tahu ya. Prospero? Ojo dibahas. Terlalu oknum gue viral. Aku pernah ngepeki viral kok ke apart itu. Waduh ya Allah. Ya Allah, Rel. Nonton makanan kan. Nganter makanan. Oh iya. Ngapain kan? Farel kan Gocek. FYI aja guys ya, viral itu gocek. Iya. Tapi sekarang beatnya udah dijual. Dan GL kak itu. Gak jelas. Enggak. Di sini kan juga Thomas marah. marak gak sih kayak pelecehan-pelecehan itu secara langsung gitu loh. Gak selalu di media sosial. Ya. Misalnya kalau di Jakarta itu banyak berita-berita beredar itu kayak begal payudara, Enak dong. selebeu pantat. Wow. Aduh. Ya, Selebep. ya gitu. Kayaknya viral oknum juga gak sih? Bukan, aku kan enggak. agak Kok aku? membaca Farel kan ini orangnya agak sering membaca berita. Oh, korban berarti korban. Ih, selebeu. Kalau Tapi yang di berita itu oknumnya Farel ya. Enggak, bohong. Ka- Farel anak baik. kalau menurut Enggak ketahuan. Emre sendiri, kalau pelecehan yang secara langsung itu gimana pandanganmu, Rey? Ebra ini narasumber. Aku narasumber. Ambil alih MC ku sih. Moderator, Cuk. Aku itu pengen iki lho. Karena ngomong tak saute. Wis gak usah Iya. takut. Oh iya, Iya, ulang. Alen. Si Farel dihapus. Gak usah. Hah? Gak ngerekam aku. Kalau menurut kalian ya, selain pelecehan lewat media sosial, ya kan ada itu pelecehan secara langsung ya, ya yang disebutkan pale tadi. Kalau menurut movie, salah. Menurut Muro, Siapa ya? pelecehan secara langsung itu gimana? Gimana ya? Salah lah. Tata gimana? Salah. Apa ini? Pertanyaan ini salah. Gimana? Kata yang benar dari pelecehan Bu. Pandangan. Pandang. Kira-kira apa yang menyebabkan? Pendapatmu. Mungkin Sampai ya penyebab. gimana ya? Kita itu gak kita sih. Oknum. Korban itu perlu keberanian untuk speak up. Karena kalau nggak gitu ya, pasti oknum-oknum itu Semakin berani. semakin berani. Nah, gimana caranya biar itu berani speak up? Itu peran orang tua sih. Tetap orang tua itu selalu harus berperan penting dalam hal-hal seperti itu. Lebih baik kita akhiri dengan memberi kesimpulan. Menurut Pale, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari perbincangan kita? Kesimpulan yang bisa diambil dari perbincangan ya dengan tema pelecehan seksual tadi, kalau menurutku Salah, sendiri, temanya pentingnya seks edukasi untuk meminimalisir pelecehan. sorry, itu tadi temanya disebutkan. Iya. Kalau aku di sini cuma mau memberi pesan aja sih, kalau misal mengurangi kayak kejadian pelecehan seksual itu bisa loh dimulai dari diri kita sendiri dengan cara mengontrol apa yang akan kita lakukan. Mungkin di pikiran kita itu kalau melihat hal-hal seperti itu pasti terbesit hal-hal yang ya maaf negatif lah. Tapi sebisa mungkin kita itu tidak sampai merealisasikan yang ada di pikiran kita. Itu aja sih. Kontrol di diri kita itu mutlak. Kalau menurut Arok, menurutmu gimana, Rok? Oke. Kesimpulannya ya apa ya? Kita itu harus mengingatkan ya sekitar kita. Kalau misalnya yang dengarkan ini punya adik yang masih SD, beritahulah adik itu apa sih bagian-bagian tubuh yang jangan sampai disentuh orang lain, jangan sampai dilihatkan ke orang lain. Itu penting banget kan. Anak SD juga gampang kan kalau ditipu sama oknum-oknum yang gak punya perasaan, gak punya hati. Itu sih yang paling ditekankan. Dan juga untuk yang punya adik cowok, tolonglah Keluarga, nggak adik dong. ya Kakak. keluarga semuanya yang punya
keluarga cowok yang masih kecil diperhatikan kalau dia sosial media gimana. Sama FF bisa. Ya FF burik. Iya, kasa FF-an cok. Terus untuk yang apa ya kayak pelecehan seksual yang di sekitar kita itu kalau ada korban itu jangan malah disebarkan ini korbannya hari iki, jangan, lebih baik itu kita sebarkan siapa oknumnya biar itu cepet ditangkapnya terus dia itu jerah. Kalau dibiarin gitu terus dia itu malah kayak mikirnya itu aman rek oleh siji golek maneh, malah kayak gitu mungkin kayak Gak ada gitu kapoknya. sih. Iya gak ada kapoknya, bener banget katanya Pale Kalah. kayak gitu sih menurutku. Kalau ya makasih Vi. Makasih Rok. Sorry. Iya. Menurutmu Dem apa Dem? Menurutku kita juga punya kewajiban untuk mengingatkan orang lain sih. Kayak yang di komen TikTok gitu ada yang komen saru. Kita itu juga punya kewajiban untuk mengingatkan. Dan kalau kita juga mau mengingatkan, setidaknya kita itu jangan ikutan komen negatif gitu. Itu tadi mulai dari diri kita sendiri. Dan kalau bisa ya Sebarkan yang baik-baik. amin. Ya, saya mewakili teman-teman saya yang ada di sini. Apabila kami ada kata salah atau omongan kami yang kurang berkenan pada pihak-pihak yang kami sebutkan atau yang kami tersinggung bicarakan, semuanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata peace out. Akhir kata lah. Bahaya iki kate dicekel. Akhir kata dari saya, nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata Nem. Akhir kata dari saya, tetaplah mencintai tanpa mengenal kalkulasi. Ada hubungannya,